Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus, bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, tepatnya berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan untuk sore hari ini. Sebelumnya saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 10 sampai dengan 12. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Mazmur pasal 145 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23. Injil Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kesadaran bahwa Allah menyertai kita akan mengubah keputusasaan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Memang keputusasaan merupakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh manusia. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya sendiri karena di dalam rasa putus asa, ia beranggapan bahwa dirinya tidak lagi memiliki masa depan. Disinilah pentingnya kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu penyertaannya yang kita alami di dalam Yesus Kristus akan menghapus keputusasaan di dalam diri kita dan menggantikannya dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kekasih Kristus, pengharapan di dalam Kristus itulah yang disampaikan malaikat Tuhan sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal pertama. Malaikat itu menyebut bahwa Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 7, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan ini kepada Ahaz, Raja Yehuda, yang sedang ketakutan oleh karena ancaman kerajaan Aram. Melalui nubuatan itu Allah meneguhkan hati Ahaz dengan berjanji bahwa ia akan menyertai dan melindungi umatnya dari tentara Aram. Singkat kata, penyertaan Allah melalui Yesus Kristus akan menghapus keputusasaan dari hidup kita dan mengubahnya dengan hidup yang penuh pengharapan. Kekasih Kristus, mari kita menyadari bahwa Allah atau Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau kita tidak sadar bahwa Allah di pihak kita, itu seringkali yang membawa kita kepada kekalahan. Itu seringkali yang membuat kita kecewa dan tidak punya pengharapan yang pasti. Keputusasaan selalu datang menyerang kepada kita karena kita tidak sadar bahwa Allah menyertai kita. Kekasih Kristus, inilah kelemahan dan inilah celah yang seringkali kita buka
kita izinkan pekerjaan si jahat masuk, intimidasi kita, membohongin kita, seperti kita ini tidak bernilai. Padahal berulang kali saya katakan bahwa hidup kita adalah mahal. Hidup kita senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kalau kita sadari bahwa hidup kita bernilai, dan kita sadari bahwa Allah beserta kita, harusnya kita menjadi orang yang kuat. Bukan orang yang pecundang, bukan orang yang cengeng, orang yang berputus asa, tapi kita punya masa depan yang pasti. Sebab Tuhan di pihak kita. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, kita akan berdoa untuk sore hari ini. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yulinatan, ada Ibu Julie, Erubun. Tuhan memberkati dan semua yang mengangkat jempol. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau bersedia hadir di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu memungkinkan diri kami untuk memandang masa depan tanpa kekhawatiran. Kasih setia-Mu menjamin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan diri kami. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah memberi kepastian bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau sanggup melaksanakan janji-Mu dan menggenapi firman-Mu. Di dalam Engkau kami dapat hidup dengan penuh pengharapan dan bukan di dalam keputusasaan. Tuhan Yesus, hari ini kami berserah, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami di sepanjang hari ini. Tuntunlah kami untuk berjalan di jalan-jalan-Mu, dan bawalah diri kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami di dalam semua hal yang harus kami kerjakan, dan mampukan kami untuk meraih keberhasilan oleh anugerah-Mu. Jauhkanlah diri kami dari yang jahat, dan jadikanlah hidup kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau sediakan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah sumber pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sore ini hamba terus berdoa, Tuhan tolong hamba-hambamu yang hadir, Ibu Yulinatan, Ibu Yulida Arubun, Tuhan memberkati. Beri kekuatan, beri kesehatan, berikan semangat yang menyala-nyala, dan selalu ingatkan bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kesehatan terbaik menjadi milik mereka, damai sejahtera sukacita menjadi milik mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan kesadaran akan mereka. Mereka pahami, mereka sadar bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup mereka berkenan kepada Engkau. Setiap roh jahat yang mengikat mereka, roh perpecahan, roh perjudian togel, roh persinahan, roh narkoba, roh pembunuhan, roh persinahan, roh yang tidak tunduk kepada firman Tuhan, roh adat istiadat, roh agamawi yang mengikat mereka, yang membutakan hati mereka, membutakan mata rohani mereka. Hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka. Hamba patahkan itu, hamba usir keluar dari kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menanam kembali, hamba melepaskan kembali kebenaran firman Tuhan, kekuatan Tuhan turun atas hidup mereka pribadi lepas pribadi. Bila mereka selalu sadari bahwa Allah beserta dengan mereka. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Di dalam pekerjaan-pekerjaan, bahkan hari ini mereka butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya mereka punya pekerjaan yang tetap. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-hambamu di Jalan Serayu Sanggeng ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dari umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa meminta perlindungan Tuhan, keamanan Tuhan di saat suasana untuk pilkada pada tanggal 9 nanti. Biarlah hari ini dan seterusnya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, agar nanti pemilihan pilkada boleh berjalan dengan baik, dengan tertib, dengan teratur. Kedua kubu yang siap untuk maju dalam pertandingan, Tuhan berikan hati yang takut Tuhan. Biarlah mereka boleh bertanding dengan jujur ya Allah.
sehingga Engkau yang menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk kota Manokwari ini. Kehendak-Mu yang terbaik, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kedua kubu, baik Hebo, baik Smart. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami naikkan syukur kami untuk sore malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Okvin bisa hadir juga. Tuhan memberkati Ibu Okvin, memberkati keluarga, memulihkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan. Tuhan ada di pihak Ibu Okvin. Tuhan beserta Ibu Okvin. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Berseru kepada Tuhan selalu. Tuhan menjawab pergumulan Ibu Okvin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa pada besok sore. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Shalom, salam MDC.